Ya. Jadi kuliah tatap muka yang sudah diberikan oleh Bu Ima kepada kelompok ini adalah kita tatap mukanya ada 9 tatap muka yang mana kita akan mulai hari ini ya dengan materi cairan serosa, nanti minggu depan kita cairan otak. Tapi mohon maaf, ini saya ada kegiatan di tanggal 17 Desember sehingga ini nanti saya minta ganti yang tanggal 14 Januari. Ya. Karena di 14 Januari itu sebenarnya kalian kan ada kegiatan UAS. Namun saya ingin apa namanya ini digantikan ke tanggal 14 Januari ya karena ini belum sama sekali tidak bisa. Jadi nanti di saat ada jam UAS ini ada yang apa nanti ada kegiatan perkuliahan. Nanti mohon si Pen ya menjawab dari mata kuliah ini bisa menginformasikan kepada admin atau bina ya. Jadi nanti kita belajar tanggal 7 Januari mulainya kita belajar untuk urin dan feses sampai kemudian yang terakhir adalah cairan sperma ya. Dan kemudian UAS akan diselenggarakan pada 11 Februari dalam bentuk CPT ya, pakai komputer based test. Jadi secara online nanti akan diselenggarakan ujian untuk UASnya. Untuk diperhatikan di sini memang ada jeda 2 minggu ya kalau tidak salah dari tanggal 17 Desember ini. Setelah itu kalau dilihat angkanya 17 ke tanggal 7 itu 24, 24 ke tanggal 7 itu menjadi 31. Memang sengaja kita apa namanya kita off-kan, tidak ada kegiatan. Berhubung di antara kalian, teman-teman kalian ada yang berkegiatan dalam ibadahnya dengan mereka ya. Baik, ini seperti yang diketahui saja. Sekarang saya langsung masuk ke materi dari praktek hari ini ya. Tolong untuk kalian yang catat ya. Jadi nanti kalian punya catatan yang bisa dipelajari pada saat nanti kalian akan UAS. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sesuai janji saya tadi, materi yang pertama adalah pemeriksaan cairan serosa, di mana kita tahu bahwa cairan serosa itu dapat berasal dari rongga perikardum, ya, artinya dari perenggan jantung, rongga pleura atau rongga paru-paru, dan juga rongga perut, di mana dia berfungsi sebagai pelumas agar organ yang terdapat member-member yang dilapisi mesotel dapat bergerak tanpa geseran. Tentu saja organ-organ tubuh kita itu sebenarnya bergerak ya, karena di dalam tubuh kita itu di samping kita bergerak tentu saja menggerakkan dari organ di dalam tubuh yang mengikuti gerakan tubuh kita. Dan kalau ada goncangan-goncangan, ini cairan ini berfungsi sebagai pelumas supaya gerakan itu tidak mencederai dari masing-masing organ. Nah, cairan serosa ini bisa berupa cairan transudat dan juga eksudat ya. Nah, ini cairan itu terdapat sebagai bentuk respon tubuh terhadap adanya gangguan sirkulasi dengan kongesti yang masif. Jadi sebenarnya cairan tubuh kita itu bergerak secara pasif dia bergerak ya, sekalipun kita tidak melakukan kegiatan, ibaratnya kita sedang berdiam diri atau tidur pun sebenarnya jantung kita bergerak, paru-paru kita bergerak, itu pergerakan secara pasif. Nah seperti itu, dimana kita tahu, mungkin dulu sudah pernah dijelaskan oleh Dr. Mujri, bahwa cairan transudat adalah berupa cairan interstitial akibat karena hidroklasik yang meningkat ya. Ini terjadi karena adanya gangguan keseimbangan cairan atau protein plasma ya, mengalami penurunan biji intravaskular sehingga terjadi ketidakseimbangan ya, sehingga di sini nanti akan mengganggu. Namun kemudian pada cairan ini merupakan bukan proses adanya inflamasi atau peradangan, sehingga kadar dari cairan
Transsudat itu memiliki protein yang rendah dengan biji kira-kira kurang dari 1,12 ya. Nah, transsudat itu bisa didapatkan pada penyakit jantung atau payah jantung dengan tekanan dalam pembuluh darah yang tinggi, cairannya keluar dari pembuluh dan masuk ke dalam jaringan, itu yang bisa terjadi. Tetapi untuk cairan eksudat itu merupakan cairan patologis, ya, dan selnya itu keluar dari papilet dan masuk ke jaringan waktu terjadi peradangan. Nah, karena adanya peradangan, maka mengandung protein yang berlebih, juga biji plasma melebihi dari plasma normal, dan seringkali juga membentuk suatu bekuan karena di dalam cairan eksudat ini sering terjadi atau menimbulkan atau terdapat adanya fibrinogen sehingga dia bisa mengalami kelelahan. Dan eksudat merupakan substansi yang merembes melalui dinding vaskular ke dalam cairan sekitarnya karena proses radang dan bisa berubah seperti sputum atau nanah. Ya. Nah, jenis transsudat sendiri ada dari hidrotoraks, ya, dari jadi air hidro itu kan air ya, dari cairan yang dari torak, dari perikardium, dari peritoneum atau hidroarosis. Dan kelainan yang dapat menimbulkan transsudat itu terjadi penurunan tekanan osmotik plasma karena hipoalbuminemia. Jadi ketika terjadi di dalam darah terjadi kadar albumin yang rendah, maka bisa menimbulkan penurunan tekanan osmotik plasma, ya, yang akan mencetuskan timbulnya cairan transsudat. Atau pada sindroma nefrotik atau sirosis hepatis, jadi pada kondisi ketika seseorang terganggu ada gangguan pada nefronnya atau ginjal, ya, atau mungkin juga pada hati, ya, terjadi sirosis hepatis, atau kemudian adanya peningkatan retensi natrium dan air, ya, di dalam tubuh kita, ya, dan penggunaan yang meningkat, dan kemudian ada mungkin penurunan dari pengeluaran air karena adanya kasus seperti yang terjadi pada bapak ginjal, ya. Nah, ini juga bisa sebenarnya contoh seperti ini kalau Anda berada di suatu tempat bekerja yang berhadapan dengan para pasien atau ginjal misalnya, ini ada hal yang bisa dijadikan, oh ya, nanti kalau begitu saya ingin deh meneliti untuk tugas akhir saya di semester 5 nanti, saya ingin meneliti salah satu dari jenis cairan ini untuk pada pasien tertentu, kemudian saya pakai untuk penelitian tugas akhir saya misalnya seperti itu, ya. Nah, ciri cairan transsudat, warnanya agak kekuningan, kejernihannya itu jernih, terus berat jenisnya itu sekitar kurang dari 1,18 atau sekitar 1,006 sampai 1,015, dan tidak ada pembekuan. Kalaupun ada, itu bekunya sangat lambat sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan baunya tidak khas, ya, di mana bahwa proteinnya kurang dari 2,5 gram persen, ya, yang sehingga ada tes berapa didapatkan hasilnya negatif, ya. Adapun untuk kadar glukosa sama dengan glukosa di dalam plasma atau di dalam darah, dan tidak ditemukan adanya lemak kecuali dia di dalam tubuhnya terdapat sirus, ya. Kemudian jumlah leukosit juga kurang dari 500 miligram kubik, ya. Dan jenis sel yang ditemukan lebih banyak adalah memang jenis sel molekuler atau limfosit, dan sangat jarang ditemukan adanya bakteri, ya, karena cairan ini cukup kembali lagi bahwa cairan ini bukan merupakan proses radang. Nah, kalau eksudat bagaimana? Ya, eksudat sendiri ini ada beberapa. Yang pertama adalah eksudat nasolinol, di mana eksudat ini merupakan eksudat serosa, ya, yaitu eksudat yang terdiri dari cairan dan zat terlarut dengan jumlah leukosit yang rendah, ya.
di mana eksudat selulosa ini terdiri dari protein dari pembuluh darah, dan ini bisa didapatkan secara kalau kita terkena luka itu akan melepuh gitu ya. Nah itu ada cairan namanya cairan eksudat. Nah kemudian ada yang namanya eksudat tubulosa. Ini terbentuk jika protein dari pembuluh terkumpul pada daerah radang yang banyak hidung-hidungnya. Jadi misalnya pada seseorang yang mengalami peradangan pada paru-paru, ya, mungkin pada penderita paru-paru TB atau COVID seperti itu bisa ditemukan adanya eksudat tubulosa. Untuk eksudat mucinosa, yaitu eksudat kataral, ini terbentuk pada membran mukosa, ya. Ini terdapat pada sekresi musin, sekresi sel bukan dari zat darah. Jadi misalnya ketika kita pilek gitu ya, kita pilek ngeluarin cairan, nah itu bisa merupakan eksudat dari mucinosa. Ya. Kalau kita bilang musin, nah sama sekali, nah itu adalah dari kata mukosa. Nah kemudian ada eksudat seluler, di mana bahwa eksudat ini merupakan eksudat mikrofilik, ya, paling sering dijumpai, ya, terdiri dari mikrofil polimonokular dalam jumlah yang sangat banyak, dan eksudat mikrofil ini cukup porulen, ya, dikarenakan ini timbul karena adanya infeksi bakteri. Ya, jadi ketika seseorang terinfeksi bakteri dan di dalam tubuhnya ditemukan ada eksudat, ya, nah ini kalau dilihat secara lapisan darah dari jenis sel yang kita hitung, maka yang keluar adalah pertama adalah PMN, ya, metode PMN, ya. Dan eksudat yang berikutnya adalah eksudat campuran. Ini bisa campuran antara eksudat seluler dan non seluler, ya. Misalnya eksudat purulen, jadi ditemukan di situ ada fibrin dan juga ada mikrofil. Tentu saja ini terjadi penipuan karena adanya fibrin. Dan eksudat mukopurulent, ini ada musin dan ada mikrofil. Nah seperti itu contohnya, ya. Jadi campuran bisa terjadi tergantung dari masing-masing kondisi dari pasien. Tentu saja nanti ini adalah kalau kita sebagai PLN atau PLN kita hanya menjelaskan atau memberikan kepada dokter hasil-hasil yang kita periksa, namun untuk diagnosa penyakit itu nanti dokter yang menentukan. Nah, sehingga ringkasannya kalau transsudat itu bukan dari proses radang, sedangkan eksudat merupakan proses radang. Dan pada transsudat tidak ditemukan adanya bakteri, berbeda dengan kalau eksudat. Kalau eksudat bisa diketahui adanya bakteri. Nah, kalau misalnya kalian bekerja dan memiliki di lapangan itu ada bakteri, ada menemukan sampel atau spesimen eksudat, kalian bisa melakukan penelitian terkait dengan jumlah bakterinya, jenis bakterinya pada sampel ini, gitu ya. Nah, kemudian warnanya juga kalau transsudat ini mudah, tetapi kalau eksudat itu warnanya menyesuaikan dari penyebabnya. Tentu saja kalau misalnya penyebabnya berat, itu Ibu, radang, ya. ngapunten suaranya kurang jelas. Nah, kok enggak dari tadi ngomong loh. Sekarang udah jelas belum? Halo? Masih, Bu. Masih dari tadi nggak ngomong. Kan nggak ngerti tulisan. Coba kalau sekarang? Sudah, Bu. Hah? Sudah. Sudah belum? Sudah? Ampun, Bu. Oke. Ya, ya, ya. Itu sampai mana ya?
Sampai ini ya? Halo? Ya, Iya, iya Bu. Bu. Oke. Ya. Oke, sebentar. Saya tutup. Ya. Oke, suara saya sudah terdengar lagi? Sampun Bu, jelas. Oke. Matur suwun. Oke. Ya, kalau tadi mana? Warna ya? Warna. Terus, oke, ya. Benar nggak sih dari sini tadi? Betul ya? Sampai sini tadi ya? Iya Bu. Kemudian, Iya, oke, kalau transsudat itu jernih dan encer, kalau eksudat keruh dan kental, dan transsudat tidak ada fibrinogen sehingga tidak ada bekuan, tetapi kalau eksudat memungkinkan adanya bekuan karena kan ada fibrinogen. Dan transsudat tidak berbau, sedangkan eksudat baunya busuk, dan jumlah leukosit pada transsudat itu kurang dari 1000, sedangkan leukosit eksudat lebih dari 1000, dan lebih banyak ditemukannya adalah neutrofil, sedangkan pada eksudat ada limfosit sebagai penanda bahwa terjadi infeksi kronis. Itu artinya di sana juga ada reaksi dari respon imun tubuh, ya. Kalau untuk transsudat tidak ada zat lemak yang ditemukan, sedangkan eksudat ada zat lemak. Nah, pada hasil pemeriksaan nantinya pada tes Revalta itu transsudatnya negatif, eksudatnya positif, BC-nya transsudat kurang dari 10-16, sedangkan eksudat lebih dari itu, ya. Jadi ini adalah kebalikannya, sedangkan pada protein yang 3 gram per 100 cc sama dengan mililiter atau desiliter, kemudian protein plasmanya kurang dari 0,5, eksudat lebih dari 0,5, ya. Beberapa juga kadang diminta adanya pemeriksaan LDH apabila diketahui ada dugaan bahwa cairan ini berasal dari proses peradangan di dalam pada organ jantung, ya. Kemudian kalau pH transsudat lebih basa dibandingkan eksudat yang lebih asam, dan juga glukosa untuk transsudat lebih kurang sama dengan darah atau plasma, ya. Kemudian amilase juga seperti itu. Bila untuk amilase tentu saja diduga kalau misalnya cairan ini berasal dari rongga perut gitu ya, rongga usus gitu. Untuk alkali fosfatase biasanya apabila diketahui dalam lain, misalnya ada gangguan pada jantung maupun pada hati, ya. Nah, kalau kita melakukan pemeriksaan, tentu saja secara pra-analitik kita harus melakukan prosedur yang lebih dulu, yaitu semua harus kita siapkan, ya, baik alat yang mau kita gunakan wadahnya maupun apapun alat yang akan kita kirim. Nah, pengiriman sampel kenapa ini diperhatikan? Karena ada undangan. Iya. Aku malah nggak tahu kalau kamu bisa. Aku nggak tahu kalau Arista dimasukkan. Karena dekannya tidak menginformasi ke saya. Saya tuh ini tuh ada rapat, cuma tuh nggak ada undangan di email bahwa itu enggak, cuma besok koordinasi kedua ya jam 10, jam 9.30 itu udah. Tapi aku tuh nggak tahu kalau kamu dimasukkan di grup itu. Aku nggak ngerti. Iya, jadi gini loh. Pertama kan saya itu mengusulkan Bu Ayu, dan saya tanya dia sanggup.
Sebentar ya, Bu Lisa, minta waktu sebentar. Jadi gini, karena waktu itu Pak Ali Rosidi menuntut bahwa pembimbing itu dia harus speaking English, aktif pasif. Secara terus dia lancar, secara ngomong dia juga lancar gitu loh. Nah, dosen siapa? Waktu itu aku cuma Bu Ayu, karena tahun kemarin juga Bu Ayu. Terus Bu Ayu ini sanggup, tetapi ditolak sama dekan. Ya sudah, kalau ditolak, saya tidak punya pilihan. Saya bilang gitu. Karena kamu udah banyak beban, Pak Tulus juga dan sebagainya gitu ya. Tapi proses kamu dimasukkan, saya tidak dimintain. Nah? Lebih. Tahu-tahu saya kamu tak diundang. Saya tidak ngerti kalau kamu dimasukkan, karena dia tidak minta izin atau minta klarifikasi, enggak. Japri saya enggak. Tahu-tahu kan dimasukkan ke grup toh. Loh, maksudku saya nggak bawa sapa aku ya ditakoni, kenapa Arista sing dilebokke juga aku nggak ngerti gitu loh. Tapi enak ya Pak Tulus. Atau kamu datang, siapa sing mlebokke? Orang nek Riri. Nek Ayu itu menghapus. Anda itu menghapus betul. Halo, misalnya Mbak Riri. Mbak Riri ada grup untuk terima pres ya? Pembimbing atau gimana gitu ya? Yang memasukkan nama Mbak Arisa siapa ya? Kok saya juga tidak diinfoi, tidak dimintai? Lah yang ngurus apa? Nggak ada nama Arista di Satgas. Loh, yang terbaru ada Arista. Kok saya tidak dimintain ya nama Arista? Dari mana Pak Muna? Oh, kok saya tidak dimintain ya? Ya memang kan waktu itu ketika nggak ada, tapi saya nggak dimintain. Oh gitu nggih, aku tak makanya itu Pak Muna atau Kunut kok gitu loh. Oh berarti, oh gitu ya. Aku dipindahkan ke Pak Muna bisa nggak? Nggih, suwun. Muna kan pelaksana. Waalaikumsalam Pak Muna. Terkait dengan Satgas Pres memasukkan nama Arista, rekomendasinya dari siapa nggih? Oh gitu. Oh, Pak Mungkin nggak ke saya ya? Hehehe, Pak Mungkinnya ada nggak? Oh gitu. Oh, ya. Emang ada kegiatan hari ini? Tentang apa? Oh, dari mana? Dari siapa? Maksudnya? Bu Aminah? Oh gitu. Lah Pak Mubin aja nggak konfirmasi ke saya. Lah ini Mbak Arisanya nanya ke saya kan saya jadi bingung. Pom saya juga nggak ada ini ke Pak Mubin. Nggak ditanya juga, saya nggak mengajukan juga. Nggih, nggih sampun kalau gitu. Nggih, ngatur nuwun. Mubin. Aku nggak ditanya Pak Mubin, aku nggak mengajukan namamu juga. Lah kok kowe teko wae tapi terus ngrungokke sik werak wis. Dasarnya itu Dasarnya apa kan aku nggak ngerti. dari pemilihan dosen, perwakilan dosen atau ketika ada mahasiswa P3 itu ada yang mendampingi. Kan diminta sebenarnya setiap prodi mengajukan, tapi ketika saya mengajukan di kelas, saya bilang ya wes, aku turun takon dosen kuliah ini siapa sing sanggup kan gitu toh. Dan menurutku Alisa ada yang bawah nanti. Nggak apa-apa sih sering dengerin. Disampaikan, bahkan P3 nggak ada mewakilkan. Saya itu. Permapres kan kita ngajukan mahasiswa 2 orang. Kita mengajukan 2 orang mahasiswa untuk Permapres memang, hanya saja dalam arti aku juga tidak nunjuk dirimu,
terus Pak Mubin menunjuk dirimu, aku juga nggak dikasih tahu gitu loh. Dan nanti kalau ditanya Bu persiapannya gimana, belum tahu Bu, gini baik. Karena saya juga baru tahu sekarang, terus saya tanya Bu Lisa juga belum menyatakan menunjuk saya, tahu-tahu saya masuk, sudah ditelusur Bu Lisa itu Pak Mubin yang masukkan. Nah saya belum ketemu Pak Mubin, ngono baik. Wis malah sejarah, ya. Morose dirungokke wae karo dicatet. Oke. Halo. Halo. Iya, Bu. Oke, kita mohon maaf ya. Oke. Karena pekerjaan terganggu nih. Oke ya. Jadi gini, tidak selalu setiap laboratorium klinik itu memiliki kapasitas melakukan pemeriksaan cairan serosa, dikarenakan cairan ini biasanya didapatkan pada proses pasien rawat inap. Nah, ketika ada pasien di suatu rumah sakit, tidak selalu juga laboratorium rumah sakit itu memiliki alat atau kapasitas menyediakan pemeriksaan cairan serosa, sehingga seringkali cairan ini dirujuk ke laboratorium yang lebih besar atau rumah sakit yang laboratoriumnya juga lebih lengkap, seperti itu ya. Nah, proses pengiriman tentu saja sebagai seorang APRM nantinya kalian harus benar-benar patuh pada SOP ya. Di sini salah satunya adalah wadahnya harus tertutup rapat ya, dan juga harus steril ya, dikarenakan ada kemungkinan kalau tidak steril ada bakteri yang bisa mengganggu hasil dari pemeriksaan. Tentu saja ada etiket ya, ada nama dan waktu pengambilan, juga jenis pemeriksaan yang diminta. Tetapi kalau ini berupa preparat, etiketnya ditempel di belakang preparat. Jadi kalau misalnya dalam bentuk hapusan, etiketnya itu ditempel di belakang dari preparatnya. Untuk kualitas reagen, tentu saja kita tahu bahwa kita tidak boleh menggunakan reagen yang kadaluarsa, dan juga reagen untuk pemeriksaan ini harus disimpan dalam botol yang berwarna coklat supaya bisa terlindung rapat dari cahaya ya, karena kalau adanya cahaya itu bisa dimungkinkan akan mengganggu dari cairan tersebut ya, hasil pemeriksaannya. Dan sebaiknya reagen ini juga disaring sebelum digunakan. Nah, adapun teknik pemeriksaannya sesuai dari prosedur dan perlu adanya ketelitian ya. Alat juga yang dipakai nantinya pada saat bekerja itu harus bersih, kering, dan pipetnya juga tidak pecah ujungnya. Dan lamanya waktu pewarnaan itu juga bisa berpengaruh pada sel, sehingga pengerjaan untuk pembuatan preparat dengan pewarnaan itu harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, untuk pemeriksaan transudat eksudat secara makroskopis itu ada pemeriksaan warna, kejernihan, kepuhan, berat jenis dan pH. Dan mikroskopis itu ada hitung jumlah sel, ada hitung jenis sel atau DuPont. Juga ada pemeriksaan kimiawi yaitu tes Rivalta ya, protein dan glukosa. Nah, untuk pemeriksaan makroskopis ini sebenarnya sama dengan pemeriksaan urin yang mungkin dulu waktu kalian sekolah pernah melakukannya. Jadi dimasukkan dalam tabung yang bersih, kering ya, terus didekatkan pada cahaya sinar, mungkin bisa sinar lampu atau sinar matahari, sehingga kita tahu warnanya apa ya, jernih atau tidak. Nah, dan dilihat adanya bekuan, tentu saja membutuhkan cahaya terang. Ada nggak sih bekuannya gitu ya. Kemudian kalau pH itu bisa ya, kalau pH itu bisa mengukur dengan pakai kertas pH biasa ya, jadi dia dibasahi kemudian dicocokkan dengan standar pH-nya. Dan hasilnya tentu saja kita harus nyatakan apakah warnanya itu jernih, tidak berwarna, kuning muda, kuning tua, ya. Ada warna merah, dan coklat, berupa susu. Nah, apa yang ada yang terlihat secara visual oleh mata kita, tentu saja harus kita nyatakan apa adanya, ya. Dan kemudian kejernihan juga harus dinyatakan, oh iya dia jernih atau agak keruh atau sangat keruh ya.
atau bahkan putih seperti susu, dan pokoknya juga dinyatakan oh ada dan tidak, dan pH-nya tadi sesuai dengan apa namanya pH meter ya, kita cocokkan, BC-nya bervariasi. Nah kemudian seperti ini di dalam gambar kadang-kadang warnanya memang sangat ada kemerahan, ada juga yang seperti susu, nah seperti itu ya. Ini gambar ini saya ambil dari internet, yang mana bahwa di situ adalah hasil dari cairan pleura atau cairan paru-paru ya, dimana kalau untuk gambar A itu ada darahnya, mengandung darah ya, karena pasien ini menderita kanker paru-paru ya, kanker payudara ya, dan di situ terjadi ini cairan itu berasal cairan karena adanya metastase ya, dari kanker payudara yang dia derita ya. Ingat kalau seorang perempuan mengidap kanker payudara, paru-parunya juga akan terganggu. Nah, kalau untuk yang B itu terlihat ada sinus ya, itu berasal dari kanker pada paru-paru ya, dan adanya kerusakan, adanya ada corak ya. Jadi di dalam paru-parunya juga ada penyakit kanker, dan itu ada cairan yang keluar, bisa terlihat seperti susu ya. Dan juga kalau untuk yang C itu adalah cairan pleura, tapi dia adalah transsuda ya. Artinya ada bisa terjadi karena adanya pembengkakan gitu ya, terjadi ya. Nah seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi ditampakkan bagaimana warnanya, bagaimana apakah ada bekuan atau tidak, BC-nya diukur berapa, dan sebagainya seperti itu ya. Jadi secara makroskopis harus ditunjukkan apa adanya ya, supaya dokter nanti bisa menilai dengan tepat diagnosa yang harus diberikan berdasarkan gejala klinis yang ada. Untuk mikroskopis itu ada hitung jumlah sel. Ini persis seperti kalau kalian melakukan pemeriksaan jumlah sel leukosit ya. Sel leukosit ya, kita menggunakan larutan drug ya. Tentu saja kita menggunakan hitung, dan kita bisa menggunakan hitung improved power ya, di mana tujuannya adalah menghitung jumlah sel ya, menghitung jumlah sel. Tentu saja kita bisa menggunakan pipetona atau pipet leukosit, dan kita menggunakan mikroskop ya. Kalau untuk laboratorium sederhana tentu saja ini bisa gitu ya, bisa dilakukan seperti itu. Cuma kalau puskesmas apakah kemudian ada penderita kanker? Mungkin ada, tetapi pasti dirujuk ke rumah sakit besar, sehingga seringkali larutan serosal itu diperiksanya di laboratorium rumah sakit besar. Nah ya sama ya, kalau kita mengerjakan untuk jumlah sel, prosedurnya persis sama kita menghitung jumlah sel leukosit, karena sebenarnya sama saja ya dengan jumlah sel leukosit. Jadi prosedurnya sama. Nanti kita juga menggunakan kotak leukosit ya, yang 4 kotak itu ya, harus dihitung berapa jumlahnya, terus dikalikan 50. Nah nilai normalnya tentu saja kurang dari 1000. Nah seperti ini kan, masih ingat ya tentang hitung improved power. Itu kan ada sel untuk leukosit itu adalah yang 4 di ujung, di mana total dari jumlah kotak yang dihitung itu adalah 16 dari masing-masing ujung dari dihitung ya. Kalau ini ya, kita kan tahu ya kalau ini nanti untuk menghitung jumlah eritrosit, tapi kalau ini adalah untuk menghitung jumlah leukosit ya 4. Nah di sini kalau kita menghitung pun kita sudah diajari kan, bahwa kita harus menghitung dengan supaya nggak ada yang tertinggal, maka yang dihitung adalah yang di dalam garis kotaknya, yang kita menghitung sebaiknya sesuai dengan ini alur seperti ini ya, supaya nggak tertinggal. Tapi kalau ini begini terus kesini lagi, nanti ketinggalan, nanti masih ada yang kececer gitu ya. Saya dulu waktu sekolah juga diajarin seperti itu, sampai sekarang pun kalau kita bekerja juga akan melakukannya seperti itu, nah seperti ini ya. Nah kemudian dari apa yang kita tahu itu kita hitung di dalam rumus, kan ada rumusnya ya. Total sel yang dihitung dibagi dengan volume, yaitu panjang lebar tinggi dari sini.
kali jumlah kotak, terus P-nya adalah pengenceran. Sehingga rumus yang terhitung di sini adalah karena 20 ini kan 1 ya, panjang 1, lebar 1, tingginya 0,1 dalam bentuk milimeter ya. Nah ini tentu saja 4 kalikan ini kan 0,4, sehingga kalau 20 dibagi 0,4 hasilnya adalah 50, maka M di sini adalah yang kita terhitung. Yang kita hitung tadi selnya ini dikalikan 50, ini kemudian hasil dari total sel leukosit yang ada di dalam cairan yang kita periksa tadi. Nah, untuk mikroskopis atau hitung jenis sel, itu adalah default kita menggunakan penglihatan pinsa. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah sel mononukleat dan polinukleat dalam cairan transudat atau eksudat yang kita periksa. Ya, di sini kita menggunakan larutan pinsa yang bersifat asam karena ada asam asetatnya, yang mana nanti akan menghasilkan sel eritrosit dan juga kristal violet. Ya, sehingga nanti kristal violet ini nanti akan mewarnai dari sel leukosit ya. Dan di sini ya kita membutuhkan antara larutan atau metanol seperti biasa prosedurnya ya sama. Tetapi di sini kalau kita melakukan pemeriksaan ya kita lihat dulu cairannya. Kalau caranya jernih maka cairan bisa khusus 5 menit saja untuk dibuat apusan tebal. Tetapi kalau cairannya sudah keruh ya bahkan ada kepingan-kepingan maka dapat langsung dibuat apusan sediaan tipis atau mungkin juga bisa tebal. Nah ini tergantung dari cairannya, apakah cairan itu encer atau ada bekuan. Nah kita harus cermat melihat itu, meskipun kita lihat bekuan itu kan secara visual, tapi kan kita ngerti ya kalau encer itu seperti urin pun kan encer ya, plasma biasa itu juga encer. Tapi kalau ada bekuan, apalagi ada keruhan, keping-keping, itu harus kita perhatikan ya. Ini sama persis seperti ketika kalian membuat preparat apus seperti biasa ya, dibuat preparat apus dengan kemudian dipisasi dengan metanol ya, kemudian diwarnai dengan pinsa dan dibiarkan sekitar 15-20 menit supaya terserap zat yang di dalam pinsa itu ya, kemudian dicuci ya dengan aqueous dan dikering udarakan ya, dikering udarakan ya dia kering dalam suhu kamar atau suhu ruangan, tidak perlu ditiup-tiup ya. Kemudian ini diperiksa di bawah mikroskop dengan lensa objektif 100 kali. Dan tentu saja ini kita menggunakan emisi karena perbesarannya adalah 10 kali 100 yaitu 1000. Nah kemudian kita menghitung sel ini dalam 100 sampai 300 sel leukosit. Nah kita laporkan berapa jumlah sel yang ada supaya nanti juga dokter akan bisa menentukan jenis cairan ini adalah apakah dia transudat atau eksudat. Nah, untuk tes yang biasa kita lakukan untuk membedakan antara jenis cairan apakah dia transudat atau eksudat adalah menggunakan dengan tes Ruvalcaba. Ya. Ini untuk membedakan antara apakah cairan serosa tersebut cairan transudat ataukah eksudat, namun ini tes hanya secara kualitatif, jadi menentukan ada atau tidak transudat apakah eksudat saja ya. Yang paling penting adalah ketika menggunakan pipet tes itu pipetnya jangan rusak ujungnya ya, jadi harus tumpul supaya nanti kita bisa benar-benar meneteskan satu tetes tepat. Nah satu tetes tepat itu dia akan menetes sendiri ya, tidak disenggolkan karena kita kan nanti menggunakan gelas ukur biasanya ya, gelas ukur dimana nanti kita kenapa kok gelas ukur bukan beker gelas ya, kalau beker gelas itu kadang kan pendek ya, kalau kita untuk 100 ml itu bisa pendek bisa panjang, tetapi kalau gelas ukur jelas ya, terus ada ukurannya 100. Nah kita pemeriksaan ini sangat sederhana ya, kita memberikan aqueousnya hanya 100 ml, kemudian kita kasih dengan asam asetat glasia, jadi asam asetat itu gitu ya. Nah terus kita campur, kita aduk dulu campuran ini. Kalau tulisan tekniknya adalah saya berikan dulu sekitar 80 ml gitu ya aqueous, terus saya tetesi dengan asam asetat, baru saya penuhi dengan
Aquada sampai 100 ml. Nah, kemudian kita teteskan Transsudat, ya, sekitar 1 tetes gitu ya, Transsudatnya, terus kita lihat, ya, kita lihat apakah dia akan melayang. Terus ada kekeruan tapi tipis, ya. Kalau tidak keruh sama sekali berarti itu cairan biasa. Tetapi kalau dia keruh tipis dan dia melayang, ini adalah Transsudat. Tetapi kalau sampai cairan itu tenggelam, maka dia dikatakan sebagai exudat. Nah, ini perlu pengamatan mata yang sangat sangat jeli, ya, sangat jeli. Sehingga beberapa kesulitan mahasiswa seringkali kalau dia pakai kacamata, tetapi kacamatanya mungkin udah minus saya sebenarnya kayaknya tambah deh Bu, tapi belum ganti kacamata. Nah, itu kadang-kadang terganggu, ya. Atau mungkin kayaknya saya harus pakai kacamata, tapi saya males Bu. Lah harusnya minus, iya Bu, setengah misalnya atau seperempat, tapi saya nggak mau, takut tambah jelek gitu. Enggak ya. Nah, itu mengganggu gitu loh. Jadi sebaiknya besok kalau pada saat praktek mata kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalau memang harus pakai kacamata, ya kacamatanya dipakai, ya. Kalau memang minusnya bertambah, ya sebaiknya disesuaikan gitu ya, supaya tidak mengganggu pada saat praktikum ini diselenggarakan gitu. Sedangkan untuk pemeriksaan pada glukosa dan protein itu dilakukan sama dengan prosedur pemeriksaan menggunakan serum. Nah, ini nanti bagaimana caranya, ini akan dipelajari bagaimana cara melakukan pemeriksaan kadar glukosa dan protein di dalam serum, itu ada di mata kuliah praktikum kimia klinik 1, ya, di semester selanjutnya. Gitu. Itu saja Kak, penjelasan dari Bu Lisa. Apa ada yang mau ditanyakan? Ibu mau bertanya. Sebentar. Inggih. Ya Mbak, silakan. Siapa tadi yang bertanya? Elma? Elma, Bu. Ya, gimana Elma? Berarti kalau di lab itu pemeriksaan serosa, pemeriksaan wajibnya itu pemeriksaan Rivalta ya Bu? Kan soalnya untuk mengetahui Transsudat, exudatnya dulu, gitu. Ya, betul. Cuma kan tetap kalau dokter biasanya juga minta makroskopis, mikroskopis, itu kan semuanya bisa ya. Kalau di laboratoriumnya sebenarnya bisa. Hanya saja enggak semua, kan nggak ada pasien datang gitu langsung, Mbak, cairan pleura saya, paru-paru saya diambil. Kan yang ngambil dokter, ya. Kita tidak bisa mengambil itu, ya. Dokter yang mengambil, sehingga nanti baru laborat menerima sampelnya. Nah, tentu saja tadi kan sudah ada persyaratan bagaimana cara penampungan untuk sampelnya, ya, penampungan dari cairan itu, gitu, ya. Benar-benar cairan itu harus disimpan di dalam wadah yang steril supaya tidak terjadi kontaminasi dari bakteri yang ada dalam wadah, ya. Karena nanti akan mengganggu, dia Transsudat ternyata menjadi exudat, gitu. Karena bakterinya melakukan pergerakan kontaminasi, ya begitu. Betul, kalau Rivalta gampang sekali tuh kalau Rivalta, cuma Aquada sama asam aspat gelas ya. Ya. Ada yang lain? Bikin ringkasan ya, bikin catatan ya, biar besok kalau apa ini ya, suaranya kok bergema. Atau diketik kalau memang mikrofonnya terganggu, diketik di chat. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Saya berharap besok kalau kalian masuk di laborat mau melakukan pemeriksaan ini sendiri-sendiri, ya.
Beri kesempatan pada diri sendiri untuk melihat seperti apa sih cairan transudat, seperti apa sih cairan eksudat, karena biasanya nanti kami akan membuatkan cairan-cairan tersebut. Ini maksudnya stabilitas apa ya, Katarina? Stabilitas ini ya Bu, materinya Bu, transudat eksudatnya. Oh, kalau untuk ini memang selama ini tidak ada informasi tentang itu, tetapi seringkali cairan ini langsung bisa langsung diperiksa untuk menentukan, karena nanti untuk menentukannya kalau transudat kan kalau eksudat kan berarti ada proses peradangan, sehingga dokter akan cepat melakukan tindakan kepada pasien. Ya, kalau ternyata ini eksudat, ada tindakan selanjutnya dari dokter untuk supaya pasien tidak bertambah parah begitu. Jadi ini biasanya psiko ya langsung dikerjakan. Gitu ya. Iya Bu, baik. Soalnya kadang-kadang dari lab klinik itu kan terima sampel juga dari rumah sakit. Ya, kalau memang seperti itu dilihat aja waktunya, karena kan kemudian gini, nanti yang menentukan adalah dokter. Misalnya laboratoriumnya menerima itu jam 2 siang, padahal ternyata sebenarnya itu sampel diambil pagi hari, misalnya jam 10 gitu. Sehingga nanti dokter kan tahu kan, karena dia sebagai pengirim kan dokternya ya, karena kan laboratorium yang menerima. Nah, itu nanti dokter akan memperkirakan ya dengan prediksi dari kondisi pasien, kemudian juga kondisi dari hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium. Oh, seperti ini. Nah, kan dokter bisa melihat pengambilan jam 10 sampai di laboratorium jam 2. Kemana dia selama 4 jam gitu ya. Kondisinya seperti apa. Itu akan menjadi pertimbangan dari dokter untuk menentukan kondisi status dari penyakit pasiennya. Begitu. Karena kalau kita sebagai ATLM, yang penting kita jujur melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya jam sekian, itu kita nggak usah takut kita salah, ya. Karena kita tidak selalu dalam posisi salah. Yang penting begitu datang harus kita segera periksa saja, ya. Jangan ditunda-tunda lagi gitu. Kita periksa supaya untuk mengurangi hasil yang mungkin tidak yang diharapkan oleh dokter gitu. Jadi kita profesional aja, nggak usah mikir ini mau jam berapa ya, iya gitu, nggak usah, langsung dikerjakan secara profesional mengikuti dari SOP yang ada. Gitu ya. Baik Bu, makasih Ya. Bu. Katarina kerja di mana? Saya sebelumnya di rumah sakit ini lagi fokus kuliah dulu Bu. Oke, enggak apa-apa, bagus ya. Supaya nanti kuliahnya juga tepat waktu lulus ya. Dan ingat ya, bahwa materi-materi yang kalian terima di semester-semester awal, bahkan dari semester 1 pun nanti akan tetap menjadi bagian soal dari uji kompetensi nasional yang kalian nanti akan ikuti ketika kalian sudah menjelang lulus. Ya, gitu. Jadi jangan dilupakan. Bukunya juga jangan dihilangkan gitu. Di gambar saya itu Francisca Dewi Monitis sama Ida Purusilalahi itu sebelahan loh kameranya. Kamera saya ini. Aduh, benar kayak orang kembar deh kalian berdua. Coba Francisca beli kacamata harga 10.000 dipakai, itu yang mirip sama punya Ida. Kalian kayak anak kembar. Saya jadi ingat anak saya yang mirip kalian. Oke, yang lainnya? Ada pertanyaan? Ada diskusi? Ya, Safira, namamu bagus lah kayak nama apa ya? Nama sinetron dulu. Zamannya Belisa masih muda. Yang lainnya? Yang tidak masuk siapa ya, Elma? Pripun Bu? Yang tidak hadir siapa ya? Ada presensi hadir kah? Oh, niki Prima Bu, tadi sempat masuk Bu. Oke. Keluar mungkin Kelempar kelempar. ya. Yeah. Jadi kalau kalian itu kuliah, kalau online seperti ini, sebaiknya kalian menggunakan provider yang kuat sinyalnya di daerah kalian, daerah tempat tinggal kalian.
Jangan bergantung pada, ibu saya habis saya pakai smart frame, tapi ternyata ketika di daerah kalian itu yang kuat adalah sinyalnya adalah providernya misalnya Indosat, maka harus pakai Indosat. Khusus untuk kalau kuliah, masalah HP-nya pakai smart frame nggak apa-apa. Saya pada saat kuliah pakai provider yang kuat sinyal di daerah masing-masing. Ya, misalnya kayak tempat tinggal Kulisa di Gunung, tapi ternyata di tempat tinggal Kulisa itu yang kuat adalah XL. Ya risikonya kalau nggak pakai XL nanti ada gangguan, misalnya saya pakai TRI itu ada gangguan, ya risikonya gitu loh, misalnya seperti itu. Tetapi kalau kuliah ya jangan, ya nanti kelempar-lempar gitu kan nggak lucu, nanti malah apa ya materi-materinya nggak penuh diterima. Ya. Oke. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Ini nggak ada lakinya. Oh ada. Ada lakinya berapa sih? Ada 2 ya? Rizky itu laki kan? Ahmad Fahmi laki? Oh lah iya. Ada 2 kan lakinya? Ada 3, Bu. Oh 3. Ya. Yang satu nggak masuk ya? Oh Firza. Firza laki? Oke, Bu. Oke. Ada 3 di antara 23. Waduh, nggak apa-apa. Semangat ya Mas. Di antara bidadari-bidadari. Kuliah bersama nggak apa-apa. Nanti kalau udah ketemuan di laboratorium seru kok. Yang penting sekarang kaliannya tetap semangat ya. Ya mau tidak mau karena kita dalam kondisi masih pandemi ya kita menerima saja, ikhlas gitu ya. Dan saya juga belum bisa mengatakan kapan kalian harus lulus, kita lihat dalam kondisi. Mudah-mudahan Indonesia aman supaya kita bisa segera tatap muka kembali. Ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita sudahi pertemuan ini. Bagaimana? Benar, setuju? Setuju? Ayo, jangan cuma gini, nanti kalau difoto terus gini. Oke, kita sudahi ya, Elma ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa diskusi lagi untuk minggu depan ya. Nanti kontak-kontak lagi, siapa tahu ada persoalan jadwal ya. Baik, kurang lebihnya kalau ada beberapa yang kurang berkenan dari tulisan mohon bisa dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam semangat, selalu sehat, dan jangan lupa tetap belajar dan patuhi protokol kesehatan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh salib ya, Emma. Makasih ya Bu. Sama-sama.